Kalau Anda sudah mulai ngerti ya Pak pola-pola ini, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang sebenarnya. Anda sekarang mau sehat, maka kata kunci apa? Stop apa yang membuat Anda sakit. Apa yang membuat kita sakit? Mari kita bahas. Kalau Anda mulai stop mulai sekarang atau kurangi dulu deh, maka dan Anda bisa substitusi, Anda ganti, maka sebenarnya tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Saya ada satu kata-kata yang baik. If you want to cure someone, kalau Anda mengobati seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda mengobati seseorang, kalau Anda sekarang mau sehat, maka kata kunci apa? Stop apa yang membuat Anda sakit. Apa yang membuat kita sakit? Mari kita bahas. Baik. Orang tua kita zaman dulu makan nasi nggak? Makan. Pembicara minum dulu. Haus. Ini jusnya enak banget, sumpah, Masya Allah. Enak banget, manis, dan tanpa gula. Isinya semangka, kurma, nanas. Enak banget, serius. Kalau diminum gitu ya, Masya Allah. Mau? Jangan khawatir. Saya udah bikinin nih. Kurang baik apa? Blender aja kadang-kadang saya bawa kalau kajian. Ini isinya sama, nanti ibu-ibu bisa minum. Tapi dikit-dikit. Karena nggak banyak. Terus yang kedua saya juga bikin nih minuman. Wow, keren nih. Ini bukan sekedar minuman loh. Tapi di sini tergandung segala kebaikan tanah di sini ada di sini. Oh, nanti kita belajar ini ceritanya apa sih gitu kan? Kok bisa kayak begini? Nah, kalau Anda sudah mulai paham ini bos sekalian, maka insya Allah tubuh Anda akan bisa recover sendiri. Syaratnya apa? Stop what make you sick. Ngerti apa ora son? Hah? Stop dulu apa yang membuat Anda sakit. Baik. Ini kalau panitia mau bagi-bagi silakan. Nanti kita belajar ilmunya. Sama ini. Nih hari ini saya bawa juga. Ini bukan sabun colek ya, maaf. Sabun colek. Saya itu Masya Allah dikirim aja banyak sama orang. Satu lagi saya bawa sabun. Ada dikirimin sabun banyak. Sabun reject, tapi mungkin bapak ibu bisa pakai nggak masalah. Karena ukurannya. Ini isinya nih. Kurma. Jadi Anda mulai sekarang ketika lihat begini berbinar-binar. Kalau dulu kan ngelihat gorengan berbinar-binar luar biasa. Sekarang diubah binar-binarnya, ya. Ini kalau bahasa saya yang produk Allah tuh begini gitu kan. Dan kurma hampir insya Allah bisa dipastikan bebas bahan kimia. Makannya aja. Karena bahkan Nabi katakan makan di rumah yang dalamnya ada kurma nggak kelaparan. Ya, makanya tadi pagi saya tulis tuh kan masjid-masjid yang cobalah udah bertahun-tahun mungkin dari zaman purbakala dulu masjidnya kalau iftar isinya ini ada DKM enggak? Tolonglah diubah. Terus kalau nanti Anda minum, bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Itu slogan rumah makan Padang. Secukupnya ya. Kalau yang nggak dapat ya sudah nasib. Isinya sama kayak gini, tenang aja. Ini nanti kurmanya boleh juga dibagiin panitia. Baik, kita belajar dulu masalahnya dulu bos sekalian. Masalahnya itu di mana? Baik, Bapak Ibu mungkin coba lihat. Enak. Mau lagi? Bikin diri. Gampang kalau bikinnya. Ada kurma, ada semangka, ada nanas. Ya. Baik, jadi kalau seandainya kalau seandainya ada orang moodnya nggak jelas, bawaannya baper, bawaannya tuh bete gitu ya. Mungkin yang dia makan itu sudah hilang sebagian besar
enzimnya. Enzim. Tadi kan cerita saya gini. Tadi cerita nasi padang itu belum kelar. Tadi kalau ada gambar tadi kan, semua orang mengakui kalau makan itu biasanya ngantuk, betul? Tapi kalau saya tanya, kalau Anda makan rujak ngantuk nggak? Nggak loh. Kenapa? Ayo, Anda makan sayur ngantuk nggak? Nggak kan? Bahkan Anda makan apa tuh namanya? Anda makan cabai, jelas tidak akan ngantuk. Oh, cabai mah iyalah. Kenapa bisa kayak begitu? Karena mana dia lupa lagi. Karena perutnya kita berkomunikasi dengan otak. Jelas ya? Perutnya kita berkomunikasi dengan otak, dan perutnya kita nih teman-teman sekalian, dia punya bahan bakar. Punya apa? Bahan bakar. Dia punya bahan baku. Bahan bakunya di mana? Hashtagnya produk Allah atau produk ciptaan Allah, itu kata kuncinya. Yang bikin dia masalah apa? Kalau dia makan sudah tidak lagi mengandung ya bahan baku tadi, yang akhirnya tubuh kebingungan. Kan kalau sudah bingung, yang paling bingung pertama kali siapa? Yang paling bingung pertama kali beliau ini. Usus kita tuh teman sekalian begini, rapat. Apa namanya, fili-fili, namanya jonjot usus. Dia rapat begini. Ketika Anda, bukan Anda lah ya, mudah-mudahan kalau ngelihat dari wajah-wajahnya sepertinya sih ya, penggemar buah dan sayuran, atau mungkin mata saya yang kabur. Karena WHO tuh bilang ada 3 kategori, kata dia, seingat saya. Yang pertama orang sehat, yang kedua orang sakit, yang ketiga tampak sehat. Nggak tahu Anda yang mana. True health, kesehatan yang benar, bukanlah absence of the disease. Gini, jadi kesehatan itu bos sekalian bukanlah gak ada penyakit sama sekali, bukan. Tapi true health is the presence of vitality. Jadi kesehatan itu bukan gak ada penyakit, tapi kesehatan yang benar adalah kita punya vitalitas tiap hari. Gak gampang ngantuk, gak gampang capek, gak gampang pegel-pegel gitu loh. Dulu saya juga sama. Ya mungkin 6-7 tahun yang lalu saya juga sama. Ketika belum tahu dunia beginian, saya hampir mungkin saben minggu tuh makan paracetamol ya, asam mefenamat gitu-gitulah. Tapi ketika saya tahu polanya, ternyata ngobatin penyakit itu jangan penyakitnya diobatin. Obatin perutnya dulu. Nanti dia bisa kembali normal ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ceritanya tentang makanan tadi itu sebenarnya ceritanya adalah ketika seseorang makan sesuatu yang bikin usus lah, secara umum usus saja. Ususnya bocor, apa yang terjadi? Ada bahan yang harusnya tidak masuk ke darah, dia masuk ke darah. Ya. Bahan itu siapa namanya? Banyak. Ya. Dan 3 bahan ini kalau Anda mulai sekarang atau kurangi dulu deh, maka dan Anda bisa substitusi, Anda ganti, maka sebenarnya tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Catatannya apa? Anda kurangi dulu beberapa bahan ini. Apa saja bahannya? Ini dia bahannya. Yang pertama ini sugar, gula pasir. Ada satu buku judulnya Baby Blue Syndrome. Baby Blue Syndrome ini satu buku, ini dikarang oleh seorang dokter, udah lama buku ini. Dia cerita, konfirmasi kalau bahasanya dia, sugar is a toxin. Gula itu racun. Gula pasir ya. Jadi step pertama, kalau Anda mau hidup sehat mulai sekarang, maka stop gula. Mau nggak? Mau nggak? Jadi makan apapun gak usah pakai gula lagi mulai sekarang. Terus saya dapat manisnya dari mana? Ini manis, buah manis. Anda butuh gulanya atau butuh manisnya? Kalau Anda butuh manis atau butuh fruktosa, glukosa segala macam, Anda makan buah. Jangan makan gula pasir. Karena si gula pasir tadi akan bikin ususnya renggang. Artinya apa? Kumpulin duit banyak-banyak, nabung banyak-banyak untuk persiapan nauzubillah min dzalik kena autoimun dan penyakit-penyakit berat yang lain. Kalau masih mau makan gula pasir. Panjang loh ceritanya itu.
Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Produk berbasiskan tepung. Ya. Jadi Ramadan yang harusnya jadi bulan sehat, tapi ketika badan lagi canggih-canggihnya, lagi bagus-bagusnya, lagi bersih-bersihnya, pok, masuk gula, masuk minyak, masuk tepung. Betul? Gimana mau badannya recovery lagi? Udah 11 bulan, ya, udah 11 bulan disampahin terus, Ramadan nyampah lagi. Maka para sahabat itu teman sekalian, Masya Allah ya, saya baca mereka itu ketika bulan Ramadan bahagianya minta ampun. Saya mungkin bisa membayangkan bahagia mereka tuh kenapa? Karena Ramadan datang, mereka sudah tidak sibuk lagi urusan makanan, sibuknya sama Quran. Ini Indonesia, coba Anda lihat data statistiknya. Ramadan atau bulan Ramadan, inflasi paling tinggi loh. Betul? Ibu bapaknya sibuk makan apa, buka apa, tapi 1 juz, 2 juz gak kebaca. Ya, kalau Anda ngerti bagaimana Nabi SAW mengajarkan ini semua, Masya Allah sekalian, Anda sudah akan tidak makan tuh cukup. Jadi beberapa teman-teman ini, saya kemarin beberapa kajian itu sudah bikin tuh tabel menu sehat 30 hari selama Ramadan. Saya pernah share di IG. Dibikin checklistnya. Itu kalau Anda pahami, Ibu sekalian, itu sebenarnya segala kebutuhan nutrisi sudah cukup di situ. Ada proteinnya dari minyaknya, ada lemaknya, lemak yang baik, ada karbonya, semua cukup di situ. Seratnya juga ada. Tapi catatannya apa? Saya sengaja saya menyengajakan tubuh kita untuk tidak banyak. Sebab apa? Semakin kita tidak banyak makan, maka proses ini akan terjadi dalam tubuh kita. Proses apa? Proses tubuh akan memakan sel yang rusak. Namanya apa? Namanya autofagi. Jadi Anda nggak usah ikut diet-diet apapun sebenarnya, ya. Anda ngobatin autoimun, benerin dulu. Jadi Anda stop dulu apa yang masalahnya. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Kasih bahan bakarnya. Dan untuk nge-boost up itu maksudnya meningkatkan kerja dari si bahan yang kita makan tadi. Kata kuncinya apa? Biasain puasa atau ngelaparkan diri. Itu kata kuncinya. Dan semakin Anda lama laparnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini Bapak sekalian. Yang terjadi adalah tubuh Anda akan berubah menjadi bulldozer. Ibarat kata bulldozer yang dia menggerus semua bahan-bahan atau sel-sel rusak. Catatannya apa? Kalau Anda lihat di angka 20. Di belakang penuh, kayaknya ibu maju dikit deh. Di belakang penuh. Maju dikit. Hah? Ya, jadi yang pertama gula pasir Anda mulai stop. Yang kedua apa? Produk berbasiskan tepung, apapun itu. Dan yang ketiga susu sapi dan turunannya. Ya, yang keempat apa? Masih banyak, masih ada lima. Yang ke selanjutnya adalah Anda mulai ngurangi ini beras putih. Bu, saya tanya nih yang generasi Intel Pentium 1, ibu-ibu, edisi 50 gitu maksudnya, lahir 50. Dulu, long time ago,
ibu-ibu kita masih mau loh minum air tajin. Betul? Sekarang jangan minum. Karena si petaninya aja waktu dia nyemprotin aja dia pakai masker. Di Amerika petani nyemprot pestisida itu dia sudah pakai PPE. PPE itu peralatan keselamatan full, masker, topi, semua pakai sama dia. Mungkin orang Indonesia ini kuat-kuat mungkin ya. Makanya pestisidanya nggak terlalu ngefek mungkin. Tapi faktanya, datanya sudah terbalik zaman sekarang. Transisi, kalau Anda lihat di statistik itu transisi penyakit-penyakit yang dulu katanya diderita atau dialami oleh orang-orang di perkotaan sekarang sudah mentransisi semua ke daerah perifer. Datanglah ke puskesmas, Anda akan banyak ketemu orang autoimun, orang hipertensi, orang stroke, darah tinggi, orang kencing manis, betul? Dari mana semua? Ya di kampung orang udah nggak kenal lagi makan sehat, anak-anak kenalnya dengan makanan snack seperti itu, kenalnya dengan sosis-sosis, begitu aja isinya. Jadi kalau boleh sekarang 20-30 tahunnya lagi Bapak sekalian, maka Indonesia ini kalau kita nggak berubah mulai sekarang, kita akan kebanjiran dengan kanker dan penyakit-penyakit autoimun atau degeneratif lainnya. Dan sekarang udah mulai kelihatan kok. Ya, udah mulai kelihatan ya pola-pola itu, ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat tadi nasi putih, yang kelima apa? Minyak. Minyak apa? Minyak goyang. Nah, kita pelajarin dulu what make us sick. Jadi kita belajar dulu apa yang membuat kita sakit ya. Percaya tidak percaya, Bapak sekalian? Pak, dari dulu kan orang tua kita makan nasi. Benar, Pak. Makan nasi mereka, Pak. Tapi waktu mereka makan nasi dulu, nasi zaman sekarang udah beda. Nasi zaman dulu tidak seputih zaman sekarang. Betul? Yang pertama itu. Yang kedua, nasi zaman dulu masih banyak seratnya. Masih tinggi vitaminnya. Nasi zaman sekarang isinya apa? Karbohidrat, glukosa aja isinya. Kenapa? Dibikin cantik, dibikin keren, dibikin wangi. Masalah nggak? Masalah. Baik, kalau nggak percaya, tanyalah yang berobat ke dokter gitu kan. Lalu tanya orang diabetes, biasanya dilarang nggak makan nasi? Dilarang. Kenapa? Karena sudah tidak ada vitamin, mineral, enzimnya udah nggak ada. Ya, maka kalau Anda mau makan, berarti kami nggak boleh makan nasi lagi. Cari nasi yang masih banyak itu. Ya. Masih banyak apa? Masih banyak seratnya. Contohnya apa? Contohnya beras kuning kayak begini nih. Atau kita nyebutnya beras pecah kulit. Ya, kalau Anda mau lebih simpel lagi, ganti aja pakai beras merah atau beras hitam. Kalau seandainya Anda masih pengen juga makan nasi, ya, atau mungkin nggak ketemu ini semua, ya nggak usah makan nasi, insya Allah aman-aman aja. Gak masalah. Bagaimana caranya untuk mengurangi nasi? Sebelum Anda makan nasi, Anda minum air dulu banyak-banyak. Nanti gak jadi makan nasinya. Habis minum, jadi kemarin dia tanya tuh, dok, minum yang terbaik itu kapan? Minum yang terbaik adalah minum sebelum makan. Jangan minum waktu makan. Jadi kalau Anda makan gitu kan, makan terus, biarin sampai selesai makanannya. Selesai makan ngapain? Nggak usah minum dulu. Kalau keselak gimana? Kecepatan makannya. Ngunyahnya nggak. Kalau Anda ngunyah perlahan pasti baik. Tenang aja. Ya. Tapi kalau ngunyahnya cepat pasti bisa dipastikan apa? Bisa dipastikan akan keselak. Berapa lama makan? Jadi saya sendiri memang biasakan minum kalau habis makan itu rata-rata setengah jam. Bahkan 1 jam setelah makan baru saya minum. Supaya apa? Supaya yang masuk terserap dengan sempurna. Apalagi minum waktu makan itu saya larang banget kalau minum waktu makan itu. Jangan deh. Bingung badannya. Lagi asik-asik ngunyah, ada lipase, ada amilase, ada macam-macam protease. Kan setiap satu bahan yang Anda makan, maka tubuh mengeluarkan enzim di mulut ini. Makanya makan terbaik itu apa? Sederhana. Jangan sekali masuk itu berbagai macam makanan masuk. Contoh, Anda makan misalkan saya biasanya tuh membatasi cuma maksimal 2 jenis. Contoh, Anda makan ini, nasi kan? Nasi ini dia apa? Di glukosa. Dia butuh apa? Dia butuh amilase. Ya, gak usah diingat Pak. Dengerin aja lah. Amilase dia makan gitu kan? Nah, amilase satu keluar keluar sama daun lidah kan. Kemudian Anda makan, misalkan Anda makan sayur, masih amilase juga karena sama-sama karbohidrat.
Tapi kalau Anda makan daging saat itu, maka yang keluar nanti lipase atau protease. Lagi kunyah-kunyah kayak begitu, Bapak sekalian, tiba-tiba minum. Kaget badannya. Gitu lah. Jadi minum itu kapan yang terbaik? Sebelum makan atau sesudah makan. Sebelum makan kita ngapain? Mulai sekarang diubah caranya. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau makan, minum air hangat dulu. Minum air hangat dulu sebelum makan. Berapa banyak? Minimal 1 gelas lah. Setelah itu ngapain? Tunggu bentar. Tunggu bentar. Setelah itu ngapain? Makan buah. Buahnya diapain? Dimakan. Maksud saya itu bukan di jus. Bukan di jus, dimakan. Kunyah ya, baik-baik. Habis makan buah ngapain? Makan sayur. Sudah? Setelah makan sayur gimana? Ucapkan Alhamdulillah. Selesai makannya. Atau jadikan pemahaman kita selama ini yang namanya makan itu ada nasi, ada tahu, ada tempe, ada telur, apalagi itu? Ada daging segala macam kan, yang dulunya kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna itu loh. Itu pola makan yang beratnya minta ampun ke badan. Ya. Diganti. Makannya gimana? Gampang. Mau saya ajarin cara makan yang baik? Mulai besok diubah ya. Mau nggak? Besok pagi Anda pergi ke pasar. Pasar tradisional aja. Beli buah. Taruh dulu, dengar dulu. Beli buah. Buah apa? Buah murah-murah aja, pepaya. Tapi pepaya yang ada bijinya ya. Ya, kalau Anda lagi masa program hamil, bijinya jangan dimakan. Karena biji pepaya itu bisa menghambat sperma sama ovum. Jadi bahasa saya itu biji pepaya itu KB alami sebenarnya. Nggak tahu kan? Saya nggak mau ngomong. Saya maunya Anda banyak anak. Kenapa? Karena Nabi banggakan wanita-wanita di depan para nabi dan para malaikat yang mempunyai zuriat yang banyak. Masya Allah. Jadi kalau Anda mau, ini kan beberapa saya lihat sini tampang-tampangnya masih belum nikah, jomblo. Emang kelihatan belum nikah? Kelihatan, Bu. Orang sudah nikah mah udah belum nikah tuh kelihatan mukanya. Orang penyakitan itu kelihatan juga. Wajah kita cerminan isi perut. Wajah kita cerminan isi perut. Jadi mau kata makan gorengan, cilok, cireng di kegelapan malam, ya, tenang aja. Pasti akan tetap tampak di badannya. Apa yang kita makan di kesendirian dan kesunyian akan kita tunjukkan hasilnya di keramaian. Paham maksudnya? Jadi, Pak, saya makan sayur, Pak, tiap hari. Jalan gelimbir-gelimbir gitu kan, lemaknya gitu kan di kanan kiri pinggang, itu macam mana dia makan sayur? Seminggu sekali kali dia makan sayur. Jadi jangan, saya bisa ngelihat, bahkan mau meninggal pun saya tahu. Kapannya saya nggak tahu. Tadi mau meninggal saya tahu. Ini orang, maksudnya bukan klinik ya, bukan. Wajah kita itu bisa menandakan isi organ dalam badan kita loh. Wajah. Jadi kalau depan saya itu jangan bohong-bohongan. Yang ngerokok saya tahu, yang gorengan banyak saya tahu. Kelihatan bibir kita, ini kita, ini kita, ini kita, ini kita, kelihatan semua. Jangan nunduk-nunduk gitulah. Bahkan tulangnya bengkok aja kelihatan dari senyuman. Serius. Jangan dia naik sedikit gitu kan, bengkok tulangnya. Kecuali stroke ya. Kecuali stroke. Dari belakang bahunya kita udah kelihatan. Bahkan kelingking kita ini bisa menandakan tulang belakang. Tubuh kita ada cerminan badan kita. Terus kalau saya hidungnya pesek gimana? Itu udah nasib, itu nggak usah diubah. Tenang aja. Kalau panjang tenang aja. Sudah kayak begitu, udah dari sana kayak begitu, nggak usah dibahas. Nanti kalau hidungnya nggak panjang, ketemu laki-laki yang suka hidung nggak panjang, tenang aja. Nggak semua juga suka yang panjang-panjang hidungnya misalnya. Baik, sampai mana tadi? Sampai nasi. Ya. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya mulai sekarang, terus sekalian, ini yang saya mau share, mudah-mudahan ada di sini. Saya pernah share tadi pagi di IG tentang namanya diet Abasa. Diet Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa may yudrika law yazakka aw yazakkaru fa'atan fa'uzikru, seterusnya lah. Ada di situ bahasanya, di belakang-belakangnya itu ada kata-kata wa zaituna wa nakhla.
wa hadaiqa gulbah, wa habba ya gitu. Ada biji-bijian, ada zaitun gitu kan. Nah, makanya konsep diet Al-Quran itu adalah Anda atau kita sebenarnya kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka makalah buah dan sayur lebih banyak. Murah nggak? Murah kok. Apalagi Anda sudah mulai bisa nanam sendiri di rumah. Ya. Kenapa baik? Anda perhatikan harimau. Harimau itu giginya berapa? Saya juga nggak tahu, tenang aja. Harimau itu giginya taring kan? Betul? Taring semua loh. Gigi harimau itu taring semua. Makanya dia makannya apa? Daging kan? Makan koyak-koyak sama dia dagingnya. Ada harimau pernah makan pecel atau karedok apa gado-gado? Nggak ada. Artinya harimau tuh nggak ada sih, setahun sekali katanya. Di hutan itu ada satu rumput, guru saya pernah cerita dulu. Jadi di hutan itu ada satu rumput namanya rumput harimau kata dia. Jadi setiap 1 tahun sekali harimau tuh ngedetok makan itu kata dia. Tetap mereka ada itunya, ada makan sayurnya. Nah, makanya kalau kita bahas manusia, maka manusia giginya ada berapa? 32 yang masih lengkap. Gitu. Ada cerita gigi. Saya mau ceritain tapi nanti tersinggung. Boleh nggak? Tapi boleh lah ya. Buat kita seru-seruan dikit. Suatu hari Pak, saya ngisi suatu seminar, training apalah gitu kan. Terus perasaan saya sudah melucu untuk menghibur lah sejenak gitu kan. Lucu nggak banyak-banyak juga. Ketawa pun secukupnya, nggak berlebihan. Terus ada bapak-bapak di belakang, nunjuk di belakang, saya liatin bapak tuh ketika saya bikin joke begitu kan untuk segeran, karena kan udah siang gitu kan, bapak tuh muka itu gitu terus, diem aja terus dia kan, tak ada senyum sama sekali. Saya kan sebagai lelaki penghiburnya, maksudnya pembicara penghibur gitu, maunya kan dia senyum lah dikit, saya bilang gitu kan. Kenapa? Karena memang Anda senyum ya, Anda kemarin perhatikan nggak 30 detik senyum itu, ketawa sendiri kan, 30 detik senyum itu ternyata bisa meningkatkan sistem imun kita. Coba 2 detik, 2 menit marah, 5 jam ke depan sistem imun kita turun. Hati-hati dengan marah, jangan suka marah-marah ya. Jangan ngabisin energi untuk hal-hal yang tidak penting. Contoh apa? Kalau ada Kopaja, Metro Mini berhenti depan Anda, jangan diklakson. Tidak akan jalan mereka, tenang aja. Sampai penumpang naik, betul? Ngabisin energi. Anda mau skip, pass over aja lah. Ya. Nah, bapak itu tutup aja kan, saya ngasih sesuatu yang lucu lah menurut saya. Enggak senyum-senyum juga. Sampai saya bilang, tolonglah bapak ibu sekalian, jangan seperti malaikat Israfil, saya bilang. Malaikat Israfil kan ceritanya, kalau di dalam hadis ya, malaikat Israfil itu kan nggak pernah senyum sejak trompet sangkakala itu kan ditaruh di mulutnya malaikat Israfil. Tidak senyum juga, sampai akhirnya dia tersenyum lah, tidak kuat mungkin menahan rasa. Dia tersenyum dan dibukalah mulutnya. Saya baru paham kenapa dia nggak mau senyum, karena emang gigi depannya udah nggak ada. Sudahlah, saya maklumi lah kalau itu. Ceritanya begitu. Nah, jadi buah dan sayur ibu sekalian, semua. Jadi kalau tadi saya bahas tentang produk ya, ada namanya missing electron. Tubuh kita itu semakin alami yang Anda makan, maka semakin sehat Anda. Jadi kalau Anda misalkan gini, ini sehat nggak? Sehat, tapi kalau saya bikin dari internet langsung saya minum jauh lebih sehat. Lebih sehat lagi gimana? Anda ambil petik dari pohon, Anda blender atau Anda makan, itu jauh lebih sehat. Kenapa? Saya pernah ngukur kadar antioksidan pada buah-buahan. Jadi buah yang saya beli di pasar itu sama buah yang saya baru petik itu ternyata kadar antioksidannya beda banget, jauh banget. Ya, makanya saya sering sampaikan kalau Anda punya halaman, tanah luas gitu kan, itu tanamlah buah dan sayuran. Tinggal petik, tinggal makan, Anda dapat kebanjiran antioksidan. Jadi semakin banyak radikal bebas dalam tubuh kita, maka semakin banyak masalah. Dan konsep yang saya bawa di mana-mana sebenarnya itu konsep sederhana, benerin perut. Kenapa banyak orang, ada banyak ibu-ibu cerita ke saya, pokoknya jamaah IG lah, judulnya jamaah IG. Dia minum apa ya, minum jeruk nipis, minum madu sama dikasih garam gitu, bukan hanya emahnya yang hilang loh.
banyak yang badan itu diperbaiki semua. Kenapa? Karena itu kandungan enzimnya tinggi banget. Ya, kandungan enzimnya tinggi banget. Nah baik gitu. Jadi missing elektron tadi saya katakan teman-teman sekalian muncul gara-gara apa? Gara-gara yang dimakan sudah kehilangan elektronnya. Jadi kalau Anda lihat nih ya, gambar ini struktur apa? Ini struktur dari ini kunyit. Jadi ada beberapa negara, 5 atau 6 negara ya. Pertama di Greek, di Yunani, kemudian di California, kemudian di Okinawa. Ada 3 saya lupa. Ternyata Okinawa itu salah satu negara atau bukan negara, dia provinsi di Jepang. Usia harapan hidup penduduk Okinawa sebagian besar 80 tahun ke atas dan mereka sangat amat sehat. Ternyata ini ada yang neliti, ternyata salah satu rahasianya juga adalah karena penduduk Okinawa sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Sangat tinggi kunyit. Dan kunyit kalau Anda baca literatur, jadi publikasi atau jurnal tentang kunyit itu banyak yang minta ampun. Dan kunyit adalah salah satu produknya Allah yang dia bisa mengaktifkan gen anti penuaan. Kunyit, Masya Allah kan? Hanya kunyit doang. Nanti kapan-kapan saya mau bikin kajian khusus membahas tentang kunyit. Dahsyat, baru kunyit doang. Dan nanti mudah-mudahan tidak lagi yang tanya, amankah minum kunyit? Ya, semua dari Allah pasti aman, kecuali dilarang. Dan lihat, tanda-tandanya Allah memberikan itu baik. Jadi kita bisa membaca kata Allah dalam surat Fussilat apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu la. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an adalah benar. Saya tanya, banyakan mana pisang sama anggur? Banyak pisang loh. Maka makan pisang. Anggur susah dapat kan? Banyakan mana katakanlah misalkan apa tuh namanya, rambutan misalkan sama cempedak. Kalau lagi musim ya banyak rambutan. Jadi Allah memberikan musim-musim tadi teman-teman sekalian. Sebenarnya fungsinya apa? Setiap buah-buahan punya kandungan yang berbeda. Ya, di situ kita bisa baca. Makanya kalau saya lagi musim manggis tuh misalnya, sekarang udah mulai turun tuh manggis. Lagi musim manggis tuh saya makan manggis. Sesering mungkin saya akan makan manggis untuk persiapan enzim. Makan manggis. Jadi makan manggis gimana caranya? Manggisnya dibuka, diambil, masukin ke mulut. Makan sama biji-bijinya. Oh iya. Jangan dibuang bijinya, Bu. Bijinya manggis itu paling tinggi antioksidannya. Nggak tahu ya. Duren aja, kalau saya dikasih duren, antara duren sama biji duren, sebenarnya kalau saya boleh milih, andai saya boleh memilih, saya akan pilih biji duren. Kenapa? Karena biji duren lebih banyak kolagennya atau lebih banyak khasiatnya daripada buah atau daging durennya. Gitu ceritanya. Nggak tahu kan? Makanya saya datang untuk Anda. Cie. Gitu teman-teman ya. Nah, semua biji-bijian tadi sebagian besar itu mengandung apa? Dia gini, kalau Anda lihat gambar ini sebenarnya kenapa saya nyuruh Anda makan buah dan sayur? Jadi gen, dia punya ikatan gennya tadi itu, DNA tadi itu, beginilah kurang lebih kita saya paham lagi kan. Ini kondisi mereka ini adalah kondisi, kalau dicek di penelitiannya, kondisi ikatan mereka ini pada pH 9 sampai 10 loh. Jadi gen kita itu sebenarnya diciptakan atau dikondisikan Allah dalam kondisi alkali. Itu sebabnya kalau kita lihat pada surat Abasa tadi, maka sebenarnya nyambung sebenarnya. Nyambungnya gimana? Jangan bikin ikatan dia renggang. Renggangnya gara-gara apa? Gara-gara makanan yang sifatnya asam. Makanan sifatnya asam apa? Tadi sudah sebutkan kan? Minyak, tepung, gula, segala macam, itu asam. Dan semua jenis makanan asam pasti akan memicu kanker. Ya, berarti saya coba lihat. Saya pernah pergi ke gunung. Gunung itu namanya Gunung Semeru. Yang tingginya berapa itu? 3.800 meter lah. Mendaki gunung sama teman.
tapi tidak sampai atas saya. Takut mati. Kenapa takut mati? Daripada saya mati di atas gunung, mendingan saya mati berjihad lah, mati saya gitu. Iya kan? Jadi setelah ada namanya Ranu Kumbolo itu yang film 5 cm itu loh. Itu kan dia berhenti tuh Ranu Kumbolo tuh. Nah, Ranu Kumbolo tuh saya bawa pH tester. pH tester itu buat ngetes pH. Ranu Kumbolo itu kan nggak boleh di situ, nggak boleh BAB, nggak boleh kencing dalam macam, nggak boleh buang sampah Ranu Kumbolo. Dan airnya bisa langsung Anda minum. Waktu saya cek pH airnya hampir mendekati 8 pH-nya. Dan kalau Anda cek air Zam-Zam sama pH-nya. Zam-Zam itu biru bahkan. Jadi tempat-tempat tertentu memang sudah Allah kondisikan airnya itu untuk apa? Untuk menjadi untuk menjadi ber-pH alkali sebenarnya. Kenapa? Karena memang gennya kita, ikatan gen kita itu dalam kondisi alkali. Artinya apa? Jangan bikin dia renggang. Renggangnya gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Tadi kan 5 hal tadi tuh, sebagian besar ya. Ini belum saya cerita makanan kemasan loh. Tadi saya ngelihat roti, pas tadi pulang Jumatan sama anak, saya masuk ke sebuah minimarket. Saya ngelihat roti, judulnya roti. Roti itu komponennya berapa? Cuman 3 sebagian besar. Ada tepung, ada gula, ada susu atau margarin, 4 lah. Tapi saya ngeliat di situ panjang banget. Ada pengemulsi, ada pewarna, ada pengawet, bla 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 segala macam. Dan catat baik-baik kata-kata saya ini. Tubuh manusia tidak didesain untuk menerima produk sintetik, tidak. Allah makanya di surga Anda tidak akan ketemu di surga tuh sosis, nugget, apalagi itu, cireng, cilok, nggak ada. Di surga tuh makanannya gimana? Buah kan. Anda bayangkan khalifah itu adalah gagah kan, kayak Al-Fatih kalau film-film itu kan, gagah luar biasa. Lihat di meja makan dia itu, ada nasi goreng nggak di situ? Uduk. Khalifah tuh makannya buah, biji-bijian kayak begini, maka jalan tegap. Moodnya bagus, idenya banyak. Gimana mau dapat mood pagi-pagi sudah nasi goreng, gorengan? Ingat kan saya bilang good food is good mood. Good food itu apa? Makanan yang banyak mengandung enzim. Kenapa makan rujak tidak bikin ngantuk? Karena dia enzimnya masih banyak gitu loh. Paham ya? Jadi kalau kita lihat mulai sekarang, kalau Anda sudah mulai ngerti ya pola-pola ini, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang sebenarnya. Ya, gak usah diobatin penyakitnya, benerin badannya dan kondisikan badannya untuk melakukan detox sendiri dengan cara apa? Tadi kan sudah saya sampaikan tuh, yang apa tuh namanya? Yang ini. Jadi nanti kalau Anda mulai mau puasa, ya, Ramadan nanti Anda benar-benar akan melakukan proses apa ya? Pembersihan badan. Kolbu mah jelas lah. Dengan cara apa? Kan makan tuh. Berbuka makan apa? Nanti lihat di IG saya. Sahurnya makan apa? Lihat di IG nanti berbukanya makan apa? Berbukanya mengikuti makanan Nabi dulu. Batalkan dengan itu. Dengan cara apa? Makan enzim. Dari mana dia? Dari kurma. Kurma apa? Yang terbaik kurma basah, rutop. Kalau nggak ketemu rutop makan apa? Tamar, kurma kering. Kalau nggak ketemu tamar makan apa? Minum air putih. Tiba-tiba dalam kondisi Anda lagi apa ya, menjaga kesehatan, tiba-tiba piring lewat, ada tahu gorengan gitu kan, langsung Anda ucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, tidak usah makan lagi tuh begituan Ramadan. Minum air putih cukup. Nanti habis itu kan, makanya nanti bulan puasa, Bu sekalian, jangan banyak bukber. Betul? Bukber tuh godaannya minta ampun banyak. Kemarin ada ibu-ibu konsul saya, dok saya lagi apa nih, perajabatan apa, saya bingung nih makannya nggak ada yang sehat. Bawa, saya bilang pesen, pakai online kan bisa tuh, pesen apa kayak buah kayak, kalau perlu tiap hari apa nyangu beginian, dibikin infus gitu kan, sampai bikin nano gitu kan, sehat juga. Gak usah makan banyak-banyak. Ya. Kenapa? Kalau kita udah biasa hidup sehat, maka jadi lifestyle, maka kita udah mulai mikir untuk makan. Ya, makan yang nggak sehat ya. Nah gitu. Nah jadi nanti berbuka Anda makannya kalau mau ekstrim ya
Terutama bagi orang-orang yang sudah banyak kelebihan energi. Tidak berlaku untuk busui, bumil, dan orang-orang BMI di bawah normal. Ya, hitung BMI gimana? Browsing saja. Ada kok. Caranya gimana? Nanti buka puasa, Anda makan, kalau nggak ada kurma basah, makan buah. Makan buah. Buah yang terbaik apa? Kalau Anda bisa ketemu kurma, makan kurma. Tapi ada tapinya. Kurma itu padanannya adalah Anda makan kurma dengan apa? Dengan vitamin C. Vitamin C and iron a perfect match. Jadi makan kurma itu sama apa? Sama semangka. Makanya Nabi makan kurma sama semangka. Perfect match. Jadi nanti habis makan kurma ngapain? Anda makan jeruk. Kurmanya berapa? 3, 5, 7 cukup lah. Habis itu makan jeruk. Habis itu ngapain? Minum air. Dan believe me, percaya saya, kalau Anda udah makan kayak begitu Anda sekalian, maka sebenarnya Anda sudah terasup dengan banyak sekali nutrisi dan tidak perlu banyak makan yang lain lagi. Sebenarnya udah cukup. Sampai kapan? Sampai sahur. Baru juga sebentar gitu langsung. Dok, boleh cheating nggak? Boleh cheating nggak? Kurang cukup apa 11 bulan cheating? Hah? Masih juga Ramadan mau dicheatingkan gitu kan? Tega bener. Sibuk aja sama Quran gitu. Sibuk sama sholat malam. Makan nggak jadi prioritas. Nanti caranya gimana? Nih saya ajarin caranya. Ini kurma mau dibagi begini, biar saya dapat pahalanya. Makan kurma. Makan kurma kan? Pembicara kurmanya nggak bagusan. Bismillah kan? Makan kurma. Nom gitu. Habis itu Anda makannya 3 butir, 5 butir, minum air putih kan, atau mungkin setelahnya gitu kan, atau makan jeruk atau makan semangka, lalu berdoa. Doanya gimana? Ya Allah, berkahi puasaku hari ini, terimalah puasaku. Kan doa terbaik saat berbuka kan. Dan cukupkan makanan tadi untuk aku bisa beribadah sampai sahur. Oh, Allah senang banget. Ya, syaratnya apa? Habis tarawih jangan tergoda. Terus habis tarawih ngapain? Nah, saya kasih tahu resepnya. Habis tarawih Anda makan lagi sayur. Makan apa? Sayurnya diapain? Mau Anda bikin sayur bening boleh, sayur apa boleh, di steam boleh, dikukus boleh, direbus boleh, silakan. Cocol pakai sambel. Sambelnya nggak usah pedes-pedes. Sayurnya apa aja? Macam-macam lah. Wortel boleh, lobak boleh, macam-macam. Berwarna-warni. Selesai? Belum. Habis itu menjelang tidur ya, Anda minum 1 sendok makan madu dan 1 sendok makan minyak zaitun. Udah cukup sebenarnya gizinya. Ya. Dan kalau nanti ya, sekalian Bapak Ibu mau bagus lagi, Anda mulai banyak minum ini nanti waktu lagi Ramadan. Apa beliau ini? Yang pertama, mineral salt. Mineral salt itu garam Himalaya atau garam krosok. Buku terakhir yang saya baca, ada satu dokter dia bilang jangan sensitif dengan garam. Garam itu banyak mineral, asal garam bermineral. Itu kuncinya. Jangan percaya sama dogma, termasuk ini. Jadi misalnya kalau Anda mau nilai, ini ilmu lama sih, tapi saya pernah diajarin. Jadi Anda mau nilai perut Anda bagus atau tidak, bisa pakai kunyit loh. Caranya gimana? Ini kunyit Anda belah kayak begini, lalu Anda tempelkan di sini, di kuku. Lalu setelah diusap ya. Lalu Anda di gini. Kalau seandainya, kata guru saya ya, ini ilmu tradisional. Jangan tanya jurnalnya. Kalau seandainya masih kuning di kuku Anda, maka pencernaannya masih baik.
Saya pernah nyoba ke beberapa orang yang memang gangguan pencernaan, ternyata bener. Jadi orang yang gangguan pencernaan, saya ini begini kan, terus langsung saya usap, hilang loh kunyitnya. Kalau saya kan nggak hilang, makanya saya berani ngomong. Gitu. Cobain ya. Kalau mau nyobain. Tapi di itu ya diusap pakai apa? Yang pertama black pepper. Black pepper Bapak sekalian, salah satu dahsyatnya black pepper nih. Kalau Anda kawinkan dia sama kunyit, maka sebenarnya tubuh Anda akan penuh dengan namanya fitokemikal. Fitokemikal itu bahan-bahan kimia tapi yang alami, ya. Dan kunyit ini kalau kita bongkar isinya, setahu saya ada 30 jenis bahan ada di sini. Jadi caranya gimana? Gampang banget. Anda mana air panasnya mana? Jadi bikin begini itu gampang. Pilihan pertama adalah Anda seduh aja sama air panas. Jadi minumannya nanti Ramadan jangan lagi ada minuman saset. Ada gelas? Ini juga bagus itu. Alhamdulillah panitia sudah mulai paham dan sepertinya di sini sudah mulai tahu ya. Ini kurma sama coklat murni bubuk. Coklat murni kalau kakao ya raw kakao itu seratnya tingginya minta ampun. Artinya apa? Bisa dipakai untuk orang kanker. Ini raw. Jadi pemanisnya dia pakai apa? Pakai kurma. Ya. Ini ada namanya wedang ungu. Isinya kayu secang, kapulaga, bunga lawang, jahe, kayu manis, cengkeh sama madu. Sepertinya enak nih. Nah begini-begini nanti Ramadan Anda familiar dengan beginian. Jadi teman atau sahabat Bapak Ibu sekalian ini. Kayak beginian. Banyak gak pilihannya? Banyak. Ini ya misalkan ya, ini saya bawa air panas ya. Air panas kayak begini lalu saya masukin black pepper di sini. Gak usah banyak-banyak. Udah jadi teh lada hitam. Apa manfaatnya? Allahu Akbar. Kalau Anda campurkan di sini bawa kunyit, di sini teh, Anda campurin kunyit, maka kunyit ini jadi Anda bukan minum teh, tapi Anda minum anti kanker, anti kolesterol, anti asam urat dalam 2 kebaikan ini doang loh. Masya Allah. Dahsyatnya gitu. Makanya jangan lagi Ramadan di rumah Anda no sirup. Jangan lagi disirup. Hancur. Ya. Minum kayak begini kasih madu Bu, Masya Allah Bu, ya, pankreas Anda akan baik. Apalagi Anda mungkin nanti coba lagi ya nanti di rumah ya. Ada satu lagi itu namanya ketumbar. Nanti bikin di rumah. Ketumbar itu kemarin sempat saya posting di IG. Ada ibu-ibu cerita, "Dok, ini suami saya minum ketumbar, ubannya hitam lagi." Iya. Tubuh kita kalau belum waktunya tua, dia akan kembali balik. Paham ya? Tubuh kita kalau belum waktunya tua, dia akan kembali baik. Apalagi kalau belum waktunya mati, dia tidak akan mati. Dia apa-apain juga. Jadi ada ibu-ibu cerita, ibu ini orang Bintaro, ya. Beliau ini subhanallah kena autoimun, umurnya 43 tahun, kena autoimun sekitar 5 tahunan dan sudah menopause gara-gara minum steroid. Dia cerita ke saya begitu. Akhirnya dia konsul ke saya, nggak terjawab-jawab, ya.
Dia konsul ke saya nggak terjawab-jawab, akhirnya daripada konsul nggak terjawab, mendingan saya undang aja dokternya. Akhirnya saya datang ke sana. Apa yang terjadi berikutnya? Dia mulai perbaiki isi piringnya. Dan saat itu saya anjurkan dia untuk minum apa? Saya anjurkan dia cuma minum minyak, seingat saya, sama minum serai, daun serai. Daun serai. Kasih air panas kayak begitu, cemplungin, potong aja daun serai, kasih air panas, and then kasih madu. Dia minum itu ada kurang lebih sekitar sebulan 2 bulan. Dan dia sudah menopause ya. Kata-kata kan udah menopause 43 tahun gara-gara obatnya tadi. Jangan tanya sama dia makannya kayak apa zaman dulu, nyampahnya minta ampun. Dan subhanallah, kasih sayang Allah itu luar biasa ya. Baru saja 2 bulan something gitu kan dia seperti itu, tubuhnya sudah mulai recover lagi dan dia mens kembali. Itu saya katakan, tubuh kita itu sekalian kalau belum waktunya aging atau penuaan, maka dia akan kembali. Asal apa? Asal kasih dia bahan baku yang benar. Itu kata kuncinya. Bahan bakunya di mana? Di semua jenis bumbu-bumbuan. Ya, jadi bahan bakunya di semua jenis bumbu-bumbuan. Ramadan nanti saran saya, Anda makan daging ayam sih saran saya jangan. Kalau Anda tetap pengen makan daging bulan Ramadan, cukup 4 kali selama sebulan. Tuh kok bisa? Ceritanya begini. Cerita harimau tadi belum selesai. Harimau kan makan daging terus tuh. Karena apa? Di giginya kan taring semua. Kita taringnya cuma 4. Jadi kalau Anda lihat diet Abasa tadi yang saya katakan tadi itu memang benar loh. Benernya gimana? Karena memang lebih banyak porsi nabati daripada porsi hewaninya. Gigi kita 32, 28 gigi kita adalah gigi seri dan gigi geram, 4 gigi kita hanya gigi taring. Artinya apa? Daging yang kita boleh makan harusnya cuma 4 porsi dibandingkan 28 porsi. Kalau dipresentasikan sekitar 85% sampai 25%. 85% berbanding 5%. Artinya apa? Porsi nabatinya 85%. Kecuali giginya taring semua. Kayak kalau kucing gimana? Kucing kan taring semua. Ada satu fenomena agak-agak unik kucing ini sekarang. Saya mengamati kucing saya di rumah. Bukan kucing saya sih, kucing orang. Tiap hari datang ke rumah saya. Kucing ini sekarang sudah mulai, karena saya lihat kucing itu kan giginya taring. Tapi sekarang ketika saya kasih kerupuk, makan dia. Kasih tempe, makan. Saya berhusnuzon, mungkin dia sudah tawadu karena zaman susah. Dikasih kerupuk, tempe, semua dia mau. Mungkin kucing, padahal kucing kan giginya taring. Nah, jadi Anda kalau mulai sekarang mau hidup lebih baik dan apa? Dan bebas dari segala macam penyakit, tuh kata kuncinya. 4/6 tadi apa? Buah dan sayur. 1/6-nya apa? 1 bagian lagi baru protein hewan. Kenapa? Karena Anda tidak akan ketemu antioksidan di protein hewan. Nggak ada. Antioksidan hanya di buah dan sayur. Gitu loh. Jadi kalau ada satu buku saya baca itu Longevity Solution itu diceritakan itu ternyata orang-orang yang lifespan mereka lebih panjang, jangka hidup lebih panjang itu ternyata apa? Termasuk di Okinawa, California, dan sebagian besar dari mereka apa? Plant based diet. Plant based diet yang mereka makan sebagian besar tumbuhan. Dan ada satu lagi sebenarnya, satu lagi. Okinawa ada beberapa penduduk Jepang itu paling gemar dengan makanan yang difermentasi. Makanan difermentasi. Caranya gimana? Nih. Jadi kalau Anda makan buah, makanlah buah bersama kulit dan bijinya. Jadi kalau makan buah terbaik itu makan buah sama kulit dan bijinya. Ini yang ganggu ini paham atau nggak bertanya gitu. Biasanya kalau yang paham protes, gitu. Ini anteng aja. Caranya gimana? Makan buah sama bijinya itu, Anda makan buah tapi bukan makan buahnya, tapi Anda minum buahnya. Caranya gimana? Nih caranya, cemplungin, tep. Kurma konsentrasinya lebih pekat dibandingkan air.
maka akan terjadi proses namanya apa? Difusi. Difusi itu perpindahan konsentrasi yang lebih pekat ke lebih rendah. Apa yang terjadi? Maka seluruh bahan pada kurma ini akan keluar masuk ke dalam air. Artinya dengan bahasa lainnya bijinya Anda minum, buahnya Anda minum, paham? Gitu loh. Berapa lama proses ini bisa Anda dapatkan? Ketika kurma mengandung apa? Kurma mengandung gula, fruktosa. Ketika ada campur yang ke sini, maka gula ketemu air, apa reaksinya? Gula kalau ketemu air, apa yang terjadi? Fermentasi namanya. Oke? Gula ketemu air, maka dia akan fermentasi, dan fermentasi, semoga ada di sini. Ada kata seorang dokter nih, dia bilang gini, fermentasi dia bilang akan mengandung banyak sekali bakteri baik. Catatannya apa? 6 jam kurang lebih. Fermented food, ya makanan fermentasi mengandung lot of good bacteria. Jadi gini, saya kasih tahu ilmu tentang bakteri dengan bahasa saya. Tubuh kita, dalam perut kita ada tiga jenis bakteri. Ini bahasa ilmuwan saja. Ya, ilmuwan yang membahasakan dengan bahasa awam. Pertama bakteri baik, kedua bakteri netral, ketiga bakteri jahat. Porsi paling banyak siapa? Porsi paling banyak justru malah bakteri netral. Netral ini kalau orang yang nyampah, maka netral berubah menjadi bakteri jahat. Jadi yang menentukan ini kondisinya dari apa yang Anda makan. Jadi kalau good food, maka netral berubah menjadi baik. Gitu lah. Ya. Ini dikenal dengan probiotik atau ya makanan fermentasi itu sangat baik. Ya, itu sebabnya salah satu makanan fermentasi yang di approve di dunia sebagai makanan yang terbaik namanya kimchi. Kimchi itu dari Korea. Jadi orang Korea tuh makan apapun pasti ada kimchinya. Indonesia ada sebenarnya apa? Asinan. Asinan. Jadi sebenarnya kalau Anda makan asinan aja, Anda sudah menyelamatkan banyak bakteri kita dari berubah menjadi bakteri yang jahat. Makan asinan aja. Ya, saya suka asinan, ya. Apalagi yang sudah difermentasi itu kan, dia punya sayur apa gitu. Itu cukup. Sebenarnya cukup. Jadi konsep makanan kita sekarang mulai ubah. Jadi kalau sudah makan, misalkan Anda sudah makan asinan Betawi tanpa kerupuk, gado-gado sehat nggak? Sekarang kita uji coba. Saya tanya, gado-gado itu sehat nggak? Siapa yang mau jawab? Salah nggak dikeluarin kok, tenang aja, takut banget. Gado-gado sehat nggak? Yakin? Nah sekarang saya tanya, kalau Anda bisa jawab, dapat hadiah. Hadiahnya jahe. Bubur ayam sehat nggak? Enggak. Kenapa nggak sehat? Antum jawab. Apa? Ayamnya kenapa? Nah, terus? Berasnya kenapa? Berasnya nggak ada, terus berasnya terus apa lagi? Pokoknya nggak sehat lah. Iya. Ada yang bisa kasih penjelasan lebih detail? Hadiahnya ini buku. Buku ini. Kenapa bubur ayam tidak sehat? Saya sudah cerita di IG sebenarnya. Kalau yang baca IG udah paham. Hadiahnya ini. Tetot, ya. Bubur ayam tidak sehat karena nasinya sudah dihaluskan, tidak mengandung serat lagi. Terus? Kemudian ayamnya. Jangan jawab pokoknya nggak sehat ya. Kemudian ada kerupuknya digoreng, terus ada satenya juga. Terus kalau digoreng kenapa? Minyaknya tidak bagus juga. Kenapa minyaknya nggak bagus?
HD-nya bagus, masalahnya tanyanya agak berproporsi gitu. Karena minyak tadi. Sekarang saya kasih clue-nya. Baik, nasinya nggak sehat. Kenapa nasi nggak sehat? Karena nasinya sudah dihaluskan, nasinya tidak mengandung serat-seratnya. Oke, baik, nasi saya terima. Ayamnya kenapa nggak sehat? Ayamnya digoreng menggunakan minyak, minyaknya juga tidak sudah. Di luar itu, selain itu apa? Ayam zaman sekarang sudah banyak yang disuntik hormon. Nah, itu jawabannya. Terus yang ketiga apa? Kerupuk. Kerupuknya kenapa? Digoreng pakai minyak juga. Kalau digoreng pakai minyak kenapa? Lemaknya berubah menjadi lemak trans. Dapat hadiah buku. Diserahkan langsung oleh ketua RT. Oh, ada ketuanya. Masih dong. Antum guru ya? Bukan. Dibaca ya bukunya ya? Dibuka, dilihat daftar isinya. Karena banyak orang terima buku sampai berapa tahun kemudian sampul pun tak buka. Ada, mudah-mudahan antum enggak lah. Ya itu teman sekalian ya. Kita 5 menit lagi habis itu kita tanya jawab. Jadi itu fermentasi. Ini sebenarnya sudah fermentasi. Dan menariknya lagi, tadi kan yang saya bawa tadi yang botol biru tadi itu, nah itu udah habis kan? Itu belum fermentasi sempurna ya, tapi isinya tuh subhanallah ada jahe, ada jahe, ada kunyit, ada kurma. Anda makan itu udah kenyang sebenarnya, udah kenyang. Makan rimpang, tapi dalam bentuk minuman. Nanti tinggal Anda adjust, nanti selama Ramadan minuman Anda semuanya minuman kayak begini aja terus. Hari pertama kurma, besok jahe, atau kalau enggak, saran saya campurkan semua dengan 2 herbal terbaik Indonesia, yaitu apa? Kunyit sama jahe. Jangan tinggalin. Jadi nanti jadi boleh nggak campur sama sayuran? Silakan aja, tapi saran saya jangan dicampur sih ya. Tapi kalau sayur sama sayur aja. Ya, misalkan ada ngerendam siapa satunya? Sawi lah misalkan itu tuh. Sawi, bayam gitu kan bisa rendam. Udah jadi usahakan sampai 6 jam. 6 jam dia akan fermentasi. Fermentasi, maka Anda lagi mensuplai good bakteria ke dalam perut kita. Dan 80% imunitas kita dibentuk di dalam pencernaan. Itu kata kuncinya. Ya. Terus apa lagi? Ada satu lagi bos sekalian sebenarnya yang Anda mungkin nanti bisa buat juga. Bukan buat ya. Jadi bumbu-bumbu tadi itu, ya ada apa? Bumbu kunyit, ada bawang putih, ada kayu manis juga bisa Anda pakai. Rendam aja kayak begini. Dan mumpung belum Ramadan kan judul kita mau 30 hari maraton, misalnya gitu lah. Kalau orang maraton 40 km pasti dia latihan dulu. Makanya Sya'ban jadi bulan latihan untuk persiapan Ramadan. Ramadan gaspol kalau bahasa saya. No nyampah lagi. Sibukkan dengan ibadah. Sekali makan berkualitas luar biasa. Ya. Jadi nanti Anda mungkin bisa jadi tidak akan ketemu nasi selama 30 hari. Enggak apa-apa. Tapi Anda ketemu sayur, ketemu buah, ketemu biji-bijian, termasuk kayak almond, walnut, pistachio begini-begini. Dan nggak usah makan banyak-banyak, cukup 7 aja. Termasuk nanti Anda ketemu juga berkenalan di Ramadan dengan minyak-minyakan seperti ini. Ini bukan minyak sayur, ini minyak biji anggur. Kalau nggak ketemu, bisa pakai minyak yang mengandung MCT terbaik di Indonesia, yaitu apa? VCO. VCO mengandung medium chain triglyceride, salah satu minyak terbaik untuk apa? Untuk sumber energi. Jadi nanti malam sebelum tidur Anda minum minyak. Sebelum tidur. Minyak, semua jenis minyak mengandung antioksidan yang sangat tinggi. The bestnya minyak apa? Minyak yang mengandung MUFA. MUFA itu apa? Medium unsaturated fatty acid. Namanya apa? Zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Zaitun. Masya Allah kan? Apa yang terjadi? Ketika bahan bakarnya cukup, tubuh akan recover sendiri. Contoh gini lah, misalkan kalau kita bahas tentang ini aja, misalkan kalau Anda lihat gambar di depan, air jeruk nipis bos sekalian, itu bukan cuman urusan dapat mahnya hilang loh.
Dia akan meningkatkan sistem imun, dia akan memperbaiki tekanan. Makanya banyak yang orang-orang sudah tekanan darahnya rendah, minum begini pasti ngedrop lagi. Biasanya saya cover it up dengan apa? Dengan garam. Jangan takut dengan garam, asal garamnya benar, nggak masalah. Tapi tetap hukum garam berlaku, nggak boleh banyak-banyak juga. Tetap Anda butuhkan apa? Di sini ada magnesium, ada kaliumnya, ada kalsium. Asal garamnya mineral, bukan garam refinasi. Masalah yang kita nyamakan adalah banyak orang makan garam refinasi, dan garam refinasi sudah nggak sehat, dimasukkan saat masakan lagi panas, masalah lagi. Cara masak kamu sudah keliru. Nanti tunggulah, saya lagi mau bikin videonya, cara memasak yang baik. Memang saya bisa masak? Nggak bisa. Makan bisa. Ya, jeruk nipis ya, masya Allah luar biasa ya. Jadi itu salah satunya ya. Dan salah yang lain kayak begini aja, Anda sudah mulai latihan nih pagi-pagi mulai latihan, Anda minum air hangat, jadi bangun tidur jangan sikat gigi dulu. Kenapa? Karena ada sains, ada riset yang menunjukkan bahwa ternyata air liur kita pagi-pagi penuh dengan antioksidan. Ya, jadi pagi-pagi itu jangan langsung sikatan, minum dulu air hangat, air apapun lah, waktu bangun tidur. Lalu habis itu ngapain? Anda peras jeruk, minum air jeruk hangat, ya. Boleh nggak dicampurin dengan kunyit? Boleh. Campurkan sedikit dengan lada hitam. Itu sudah bikin kenyang sampai siang. Believe me, Anda sudah tidak akan tertarik lagi ketika punya teng depan rumah ada bubur ayam lewat. No. Saya sudah kembali ke jalan yang benar. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi banyak sekali manfaatnya, dan termasuk kalau bicara tentang jeruk nipis saja ya. Anda lihat situ teman sekalian. Jadi jeruk nipis itu, saya kadang-kadang kalau nggak ada jeruk nipis, saya minum ini doang loh. Ini saya ambil seujungan sendok teh, saya masukkan air biasa, saya aduk, saya minum. Apa yang terjadi? Mood saya berubah. Hanya garam doang. Kenapa? Trace elemen semua ada di sana, mineral. Ya, kalau nggak ada jeruk nipisnya, ya seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup.